Lu sewu nggih. Lu sak nggih. Niki nggih rekaman video. Oh, nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa kafa billah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati takmir masjid, takmir pun penyan. Oh nggih. Pak sinten supaya. Pak Afan. Ya, Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, terima kasih. Waktu diberikan pada saya nggak bisa lama kan, ada 3 tempat lagi tuh Pak. Maaf Pak ya, nanti langsung praktek saja. Yang pertama adalah kita bersyukur kepada Allah, kita langsung pada materi tentang merawat jenazah. Kewajiban orang muslim terhadap muslim itu menurut At-Tirmizi itu ada 6. Tapi kalau menurut muttafaqun alaih itu ada 5 kewajiban orang muslim terhadap muslim. 1, menjawab salam, mendatangi undangan, menjawab orang yang bersin, nilai wong loro, terus mukti jenazah. Ini kalau menurut muttafaqun alaih. Kalau menurut At-Tirmizi ada 6. Pertama menjawab salam, menjawab orang yang bersin, mendoakan orang yang bersin, mendatangi undangan, nilai wong loro, melayat, dan yang ke-6 nasihat. Nasihat kepada sesama termasuk hari ini. Karena memang adinu nasihah. Jadi agama itu nasihat. Ditanya oleh sahabat, qulna liman ya Rasulullah, bagi Allah, Rasulullah, dan pemimpin umat Islam. Itu. Kemudian yang perlu kita garis bawahi ini kewajiban orang muslim terhadap muslim, yaitu yang kelima terakhir, merawat jenazah. Kewajiban orang muslim menurut terhadap jenazah itu apa? Ini hukumnya wajib kifayah. Wajib tapi boleh diwakilkan. Tapi kalau sama sekali nggak ada berarti dosa semuanya. Jadi nanti kalau penjenengan itu takziah itu diwajibkan nyolake itu. Sholat sendiri aja, nek renek kancane. Tayamum kan gampang toh Pak, tayamum. Nih, zaman kalau ngaji, niki kalau balen nggih tayamum nggih, penyen gen mboten repot golek banyu. Rasa golek banyu wong sing di banyu wis mati. Nah iki, pertama niat tayamum, bismillahirrahmanirrahim, niat insun tayamum. Nih, terserah wajah dulu pindah nggone, seret. Gini, selesai Pak. Tayamum itu. Meskipun ada beda yang lain kan namanya fikih kan pemahaman. Dulu saya nyantri di Darul Akram, di Takmiru dan di Jamsaren seperti itu. Saya ulangi nggih, ini tayamum nggih ngerti ngeten. Nah, seret. Iki nggih, terus wajah. Pindah nggon. Seret ngeten. Tangan kanan dulu, belakang. Depan, belakang, depan, terus gini. Selesai. Pakai ini ya boleh. Rasa disebul orangnya debune. Kecuali debu disebul. Kalau nggak ada cukup. Nah, wajah. Pindah nggen. Nah. Seret. Nah. Nggo salat jenazah. Ora repot, Bu. Asal golek banyu tetek bengek. Memang kalau itu batal melihat air, tapi karena situasional. Nggih? Wis tayamum batal tenan. Sahubet golek ngenteni suwen salat jenazah. Boleh. Boleh, tapi dilepas sepatunya enggak boleh. Tapi kalau di luar, kalau dalam masjid lepas sepatunya, kaos kaki boleh. Namanya salat khauf jenazah. Itu boleh. Boleh dipakai boleh. Kan tayamum. Enggak usah pakai ngelap ini. Kalau wudu dilepas, pakai lagi boleh. Itu. Ngoten nggih, paham ya Pak nggih? Makasih. Ngoten mau langsung takon. Nggih, gen jelas. Karena di belakang wan itu saya mandikan jenazah itu berapa orang saja. Dulu Mbah Slamet, Mbah Tamsir, terus kula generasi ketiga sampai sekarang. Jam 2, jam 3 itu sering dibangunkan mandikan jenazah. Baik jenazah ada kepalanya maupun tidak, saya siap memandikan. Ya pernah nggak ada kepalanya. Terus mati telung dino lagi kunang, kita punya tips sendiri. Kalau sudah sering mandikan jenazah, itu nggak mungkin bau. Meskipun mati telung dino, petang dino, melempung gitu, itu nggak usah diguyur air, dilap aja air hangat. Nanti ada tip-tipnya seperti itu. Terus mayit gimana?
Sing mringis gini itu harus dikembalikan mingkem piye carane. Terus nyuruh padahal enggak nyuruh. Ada. Tak kasih gambaran, terus ada yang melorok harus diremkin lagi, ada yang bisa, ada yang tidak. Ada yang gini mati posisi seperti sapam itu. Diginikan nggak bisa karena kaku. Gini itu ada caranya, kembalikan begini. Ada apa? Ada yang mati gini, ada loh. Iya, nonton konser kebelekan panggung loh, mati. Iya tak? Tuh di Sela on Seven tahun 2010 itu gini. Harus tahu jeli panjenengan. Itu harus dingeneknya karena nggak tetap ngene meneh kaku. Ada doa sendiri itu Pak. Ya, ini aja. Nah seperti ini. Nah sekarang kita mulai. Pertama itu pengalaman saya. Jadi memandikan jenazah. Nggak pernah diperimpeni saya Pak. Tak ancam saya soalnya mayitnya. Perimpeni saya. Nggak pernah. Nanti termasuk tali dan sebagainya dilepas saja, nanti ada penjelasan. Yang pertama kewajiban orang muslim terhadap jenazah itu memandikan. Syarat memandikan kemarin sudah saya WA, sudah di-share di grup. Ya, ada air, kemudian sabun, sampo, gunting, kapur barus, bedak, parfum, terserah parfumnya, serimpi atau apa. Ya, yang penting wangi, kopi boleh. Kopi untuk nanti supaya tidak ada semut. Ya, Jojo malah sing ngedusi ngopi sih. Enggak. Terus wangian supaya nanti mayat yang sakit itu loh Pak. Semprot. Kan kalau ada mayat yang sakit nanti kita jelaskan. Sementara itu dulu. Kemudian plastik kalau ada penyakit yang sakit meneteskan cairan-cairan yang bau. Plastik juga untuk menjaga ngisor itu. Kemudian ada lagi daun bidara. Kalau zaman Rasulullah itu daun bidara, sekarang ya godong kelor itu. Itu ternyata untuk menghilangkan bau. Daun kelor. Rasa dikai kembang-kembang nggak usah, Pak Bu. Malah ngergetin. Kembang ya dilumbuk. Nek ada kembang saya lumbuk ke. Nek rasa ditentang. Wong Jawa semana rasa ini haram jangan. Sakit. Wis pokoke nggih dilumbuk ke diadai dhewe. Dan kelore nek wis ning banyu suwe to niku diambil lagi supaya enggak mengotori mayitnya. Ya. Terus yang kedua nanti mengkafani. Mengkafani kalau laki-laki 3 lembar kata Rasulullah, 1 lembar jane boleh. Yang penting rapat. Tapi Rasulullah tegaskan diusahakan 3 lembar, perempuan 5 lembar. Kemudian setelah itu menyolatkan. Yang ketiga menyolatkan. Ya. Kemudian yang keempat adalah menguburkan. Nah sekarang mulai satu-satu ya, memandikan dulu. Tentang gambaran boneka mboten iki kula lali ranggo boneka. Mboten sah Pak. Mungkin mawon Pak. Memandikan. Sebelum memandikan penyiar harus menyiapkan kain kafan dulu. Kula saged praktek mriki. Mboten kok nggo praktek mati ora. Enggak, karena mati itu rahasia Allah. Enten sing purun. Cuma mengukur aja. Iya. Gini aja, saya aja lah. Ini gini ya. Gini, orang mati begini kan. Ini nih diukur dulu. Kainnya ini diturai 1 kilan atau 2 kilan, di atas juga 1 kilan atau 2 kilan. Nanti untuk nali itu, ya ngenganan nanti nalinya sambil ditarik. Nah, ini boleh disobek dah. Nih, pates niki nggih. Ya, meleh-meleh Mas. Yang turai, sikil kon yang turai. 2 kilan. Sekeng nggih sikil kula ngukure. Pun pundi? Inggil pun. Kedawan mboten? 2 kilan. 2 kilan kurang Ustaz. Kurang Ustaz. Iya. Kurang mantep. Pun nggih. Ngisor yang kayak batas. Mboten sak gunting kayak batasan mawon. Guntingnya siapa yang beri? Alat-alatnya siapa yang beri? Pon ya batas gunting cilik. Pon ya. Pundi? Butuh disambung iki.
Pak. Pun. Yen anu nang mungkin kena. Mungkin nek kula butuh bantuan. Nah, gunting ngeten. Langsung suweh. Nah, niki mangke dipun carane mleh. Jalembar. Nah. 3 lembar. Niki dipadak carane ngeten kurang ngeten mawon. Nah, ngeten. Tek nyantari mriko. Wong loro. Nah, mriko Pak. Nah, terus pas ngene niku gunting, kayak gunting. Ini kain kapan apik nih kain kapan. Gunting. Trip suwek, langsung suwek. Nah, nyuweke kudu ngeten Pak, ampun. Sret ngono, mben ndak mbebrek. Mleh satu lagi. Ya. Niki yang putra nggih. Putri mungkin silahkan. Sama seperti itu. Nah, gunting lagi. Gunting. Nah, nyuwake ngeten Pak, kula nyun sewu Pak nggih. Nah, ngeten. Sret. Dah. Nah, sekarang tali dulu. Tali ini. Minta nggih tali, tak nyun guntingnya. Sudah. Bon Pak, iki lenggah mawon. Ndak keselot. Nah, soalnya ngeten iki pegel, Pak. Pegel. Kula kadang semaput kula. Saking kesel Pak. Nah. Nek njaluk pitu tergantung mayatnya panjang atau pendek. Bayi itu jangan pitu atau songo, engko tali tok no. Kalau Scooby-Doo nggih. Ji loro telu. Nggih. 4 5 6 7 Niki 7 nggih biasanya nggih. 7. Tapi dikasih 8 nanti yang dada harus disambung. Dada enggak cukup kalau 1 karena dada itu ada yang lebar. Niki saya buat 8. Untuk disambungkan salah satu nggih. Salah satu disambung. Nggih. Disambung. Talinya bebas. Nggih, yang penting kuat. Soalnya ana sing badannya kuat. Nah. Terus bareng niki baju sini. Kira-kira niki ndamel baju niki. Nah niki sementer niki kira-kira setengah meter lah. Setengah meter. Baju nggih. Setengah meter suwek. Terus cawet juga setengah meter. Nggih, meter kali berarti 1 meter nggih. Nah, setengah meter kali 2. Nah, niki wae kan baju. Nggih ta? Niki kan suwekane wae pundi niki nggih. Kita rasa nggo iki. Niki ngeten, dadikan 2 gini. Lempet ngene. Niki digunting. Nanti buat kepala. Nggih. Nah, dibuka kan nek kurang apa mungkin diambake. Lah semanten niki. Enten niki nggih. Lah niki. Pun rampung sekarang tali. Sudah selesai. Coba diwangi mriki, Pak. Coba gesek. Dap ngeten. Ngeten sik, lingkap ngeten, Pak, lingkap ngeten. Nah. Taline. Ini di atas sendiri. Sik, Pak.
Nih, ini nggih pocong atas. Gulu mulai sunggal mulai. Mriki gulu. Betul mriki, Pak. Niki gulu. Ngisor janggut nggih. Niki dodo. Niki dodo. Dodo. Niki dengkul. Dengkul ini. Nggih. Dhuwur dengkul niku nggih. Pundi mulai? Sekalih ta? Saya pundi? Sekalih. Oh nggih niki mriki. Mriki terus niki mriki sunggal. Lutut. Nggih, iki tok munggah kene. Niki ngen weteng. Mriki mulai. Oh, mriki. Nggih. Nah. Enggak meh mriki, Pak. Niki mapet mriki. Mriki. Nah, mriku. Ngeten. Nggih. Niki penjelasannya ngeten. Ini untuk pocong atas, ini untuk gulu, gitu. Terus ini untuk apa namanya? Anggo peci. Niki dada, karena gini kan besar. Ini bawah dada, perut, gitu. Kalau ini kurang panjang sambung lagi. Ini di bawah dada, bawah perut. Ini dengkul, terus ini kaki. Gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau mayatnya panjang bisa tambahin lagi. Karena saya pernah mandikan jenazah itu mayatnya panjang. Karena CPN itu tinggi panjang. Ya. Kalau pendek ya nggak usah. Tidak harus sesuai dengan jumlah 7. Tapi lebih afdalnya itu ganjil ya. Ya boleh 9, boleh 7, boleh 5. Boleh 3. Kalau bayi cuma 3 aja, bayi sekilan. Gue pernah bayi agak metu atau bayi agak sekilan ini. Tapi kalau mes keraman nggak usah kanvan, tapi pakai kendil itu aja. Kalau udah bentuk bayi sekilan atau 2 kilan, talinya cukup 3 aja. Kain kafannya bebas itu. Seperti kalau udah besar seperti ini nanti siapkan. Terus kain kafannya ini Pak, monggo Pak. Awas. Diletakkan gini, pegang gini Pak. Nah terus letakkan, rodok ditarik, pas gini kok nah. Ini. Nah, ngeten iki. Paham nggih? Yes, ada pertanyaan? Nggih. Rumahnya almarhum sempit itu Bisa, bisa ya? Pak. Bisa nanti. Nggih. Nanti sang layat kon metu sik, Pak, layat. Kon metu sik. Kosongkan dulu. Kosongkan. Ya, bisa. Pokoknya di luar aja boleh. Boleh di luar, madhep bebas karena situasional. Ora kudu ngalor terus. Paham ya nggih? Dari tadi apa yang tanyakan dulu? Berarti salah dimandikan ya Pak Mas? Ya. Jadi sebelum dimandikan siapkan ini, Pak. Sebelum dimandikan. Ojo mayite nunggu kademen, Pak. Karung dadi to, Mas. Paham ya? Jadi sebelum memandikan siapkan dulu. Iya, diraket dulu. Nggih, pun paham ada pertanyaan? Kalau tunggu. Pokoknya punya paham tenan lah. Nikmat kok, bahagia Pak ngurus yang mati. Saya sih. Bawa apa? Kadang orang Jawa itu kan budaya. Nggih. Waktu mengkafan ini maka kita bebas. Oh, dasar kudu ngelor gitu. Enggak, situasional. Soalnya nenggone sempit, isone mujur ngelon ngetan utawa mojok boleh. Yang paling utama itu Ya. mental yang Tidak tidak usah itu kecuali nanti pas meletakkan di peti ya dimatikan aja ya. Ganggu. keselamatan di akhirat. Nah, pakai ini aja seperti saya. Nah ini situasional menghadapi bebas kecuali sudah selesai nanti diujurke ngalor mergo salate gen posisi menghadap ke kiblat gitu loh. Itu yang kami lakukan seperti dengan Rasulullah SAW. Gini sudah nggak ada pertanyaan sudah nggih taline pas ya nek kurang mudun ya mungkin dudunke kurang enggak diunggahke. Kemudian bajunya tadi mana? Oh ini tempatku kita Bunda sing potong kok. Nah.
Posisi baju di sini, Pak. Nah, iki kudu pinter ngepaske. Pinter ngepaske, Pak, untuk kepala. Nggih, masukkan kepala. Nah, niki. Nah, niki. Nggih ta? Nanti kepala masuk situ, baru ini dikerukupkan gitu loh, Pak. Nggih, nggih. Nah, ini. Kalau kurang lebar dilebarkan. Bolongan nih. Ini kan contoh. Terus celananya di mana celana nih? Diinjak nggak apa-apa. Yang penting resik sikile. Ampun bak bledok. Bukan nenek sing wedi ngindak. Biasane. Nah niki buat celana. Pepet kayak gini. Kemudian niki ditangkepke nggih cawet. Nah, setelah ini baru mulai memandikan. Ini rampung memandikan. Karena udah selesai. Tinggal nanti lembaran kedua, ketiga atas. Jadi 2 di atas nanti. Ya, Bos. Anu agak miring, nanti aja ngenceng. Soalnya jagani nek maite gede, nek ra dikencengke ra iso nungkup. Nggih. Kalian disiapkan. Ya, disiapkan, ini sudah siapkan. Saya kan sama ini. Nah, yang 2 juga nanti yang siapkan kalian dulu ya. Ya, disiapkan langsung. Ya. Di bawahnya atau langsung sendiri? Yang 2 atasnya nanti. Di atasnya. 2 itu atas semua. Cuma posisinya agak dikencengkan, satu kan yang sini, satu kan yang sini itu loh. Nyerong. Ya. Supaya nanti tertutup semua. Sebenarnya Nabiullah Muhammad SAW itu cukup 1 aja nggak apa-apa, tapi diutamakan 3. Yang penting rapet. Tapi kan nggak mungkin tuh kain terbatas. Dan diusunahkan putih. Jadi nggak putih boleh-boleh. Nang ora nek golek kain putih kok enggak. Itu ya. Sekarang kita memandikan. Mandikan pripun ini ada yang mau saya buat praktek penjenengan. Sini aja. Ini agak singkir ke sini. Ya ndak no. Yang disiapkan mandikan itu ini, Pak. Sampo nanti. Niki. Sampo. Ini sabun apa sampo? Iya, sampo terus sabun. Ini nanti digepuk dulu, Pak, digepuk. Ya, di dalam gini aja digepuk pakai apa gitu supaya gepuk. Ya toh, terus diadai. Sabunnya udah berarti ini apa kopi ini ya? Parfumnya belum ada. Kapuknya sudah. Nih, parfumnya yang banyak enggak, Pak, disemprot itu loh. Ini kan dikeleke nggo lelek, kelek iki. Kelek iki lelek ngopo ya iso ngene. Nek mayite kakung ngene lho. Ya ini kan semprotan. Yang semprotan, Pak, janji. Ini gawe dhewe. Kapasnya yang banyak, jangan sedikit seperti ini, yang banyak. Penjane tumbas yang lebaran itu loh, Pak. Oh, ya. Kita lihat dulu ya, Bapak nggih. Oh ya, seperti ini. Ini bagus nih seperti ini. Karena ini bagus seperti ini, Pak. Cuman beda ukurannya. Oh ya. 100, 200. Nah, seperti ini. Ya. Nanti buat mata, telinga, janggut, kelek, kemaluan. Sama kaki, Pak. Jadi saya ulangi, buat mata, ya, buat telinga, kalau ada darah yang keluar terus, hidung. Kan ada, nggak luka tapi kecelakaan itu loh, luka dalam itu keluar terus, Pak. Itu nanti ada caranya, Pak, supaya darah nggak keluar terus. Ya, pakai air hangat nanti. Terus kelek dikasih itu. Terus kalau ada yang luka, tutupi ini. Terus kaki. Ini diantara tumpuan dengkul ini dikasih, Pak. Kapas. Sama dengkul sini, kemaluan, kelek, hidung, telinga. Dikasih. Mata juga, mata. Tapi kalau pas nanti selesai dibuka aja. Biar tahu wajahnya nggak apa-apa. Kecuali kalau itu luka. Iya kan melihat wajahnya lo boleh. Dibuka aja nggak apa-apa. Ini udah paham ya? Seperti ini, Pak. Kasih kapas-kapas. Dan tadi saya sampaikan kalau misalnya dapat jenazah yang luka, sakit gula kan mengeluarkan bau atau enggak enak. Di bawahnya ini kasih plastik dulu, Pak. Bawahnya ini.
Ya, ya kain kafan. Nanti buntelnya setelah selesai kain kafan selesai baru plastiknya ditutupkan. Ditali sendiri. Ditali sendiri. Kain kafan ditali. Baru selesai toh kain kafan udah untuk membuntel mayatnya toh. Nah, sudah selesai baru plastiknya dilipatkan lagi ditali dengan tali yang lain. Intinya kan airnya. Nanti di peti nanti terocos. Kasihan yang ngangkat. Ada mayat yang seperti itu. Bahkan mandikan nggak mau kalau ada mayat. Jadi syarat dimandikan mayat itu harus ada salah satu jasadnya, tangannya atau kepalanya atau kakinya. Meskipun tangan satu aja, ini boleh. Dan kalau misalkan itu penyakitan, pakai anjang-anjang. Ini harus cari anjang-anjang apa itu? Buat meletakkan jenazah itu. Pesen bisa itu. Jagani nek keluargane wis ra gelem mangku, wong liya ra gelem mangku, maka mayat itu cuma diletakkan di anjang-anjang pakai selang, Pak. Itu ada pembuangannya sendiri, pesen bisa. Ya, itu disimpan di masjid, jagani nek jamaah keluargane ora nek atau apa karena sakitan gula dan sebagainya, Pak ya. Semprot aja Pak gitu. Paham ya? Sekarang mulai praktek memandikan jenazah umumnya mayat yang iya. Harus ada. Enggak, misalkan kalau ya tinggal tangannya aja, ya itu dimandikan seperti ini, tapi enggak usah pakai kain kafan yang lebar, sesuai kebutuhan aja. Harus dimandikan. Oh kepalane tok, ya ora apa-apa. Kecuali nek ra nek apa-apa. Saya pernah memandikan jenazah tanpa kepala. Bu kepalanya mboten enten nggih pun, kasa takon. Mandikan. Disusul ya. Sudah siap ya? Mas penyam iki Mas. Mujur iki. Tiduran. Ya, tiduran. Bebas, melihat situasionalnya aja. Nggak ada ketentuan kalau mandikan bebas. Tangannya sudah Nah, ini nanti yang bopong. Yang bopong itu siapa aja boleh. Sing mangku kalau bisa keluarganya. Muhrimnya mangku. Yang gerujuk itu juga sebaiknya muhrimnya. Nanti disiapkan jarik dan anduk. Ya, jari itu nanti enten contoh jari betul betul. Sarung mensarung Pak. Yang memandikan memang harus berani Pak, mentalnya harus bagus. Sampai. Misalkan ini jari yang memandikan, kalau udah selesai dimandikan ini nanti dulu ya. Pertama mandikan apa? Tempat wudhu dulu Pak. Tapi sebelum mandikan kita lepasin dulu celana gunanya gunting. Ini digunting semua. Bener saweti Mas. Celananya digunting, impus-impusnya dilepas, tapi hati-hati melepas impus dari rumah sakit. Salah cabut darah mancur bisa. Nah, siapkan jabut pelan-pelan, siapkan tadi untuk menyumpat tadi ada, mungkin bisa solasi atau apa. Gunting semuanya udah lepas apa? Celana dan baju gunting, jangan suruh lepas, nggak bisa kan? Terus mati kok, coba kelambi saya. Gunting kabeh, singkirke tempat sampah, baru kemudian mulai dimandikan. Apanya dulu? Diwuduni dulu. Wajahnya diraupi sih. Wajah diraupi. Kemudian tangan, kaki, Pak. Tempat-tempat wudu. Wajah, tangan, kaki. Sekedar dilap nggak apa-apa. Untuk mengikuti sunnahnya Nabi. Ya, tak? Muka, tangan, kaki. Kemudian nggih? Hah? Pakai tangan. Nek penyan duwe kaos tangan. Waslap. Sediakan waslap nanti. Biar penyan tenang. Karena ada penyakit nanti menular. Ya, pakai masker. Ya Pak, pakai masker. Ya. Kalau saya sering nggak pakai apa-apa. Saya anggap orang mati itu seperti saya nanti saya mati seperti ini. Tapi untuk jagaan itu pakai masker waslap ya. Nah niku. Pakai komplit. Sing ngedusi ngau kathok dopo cendak. Bebas gitu. Dah nggih Pak nggih, tempat wudu sudah nggih. Baru kemudian pertama sampo nyun sewu Pak, sampo.
Sampun ini disampuni nyun sewu Pak nggih. Tuh praktek soalnya. Sampuni Pak. Sampuni sampai rambutnya semua disampuni. Gitu. Terus kuku-kuku digunting Pak. Gunanya gunting kalau dulu kan sodo, lidi, nyuti ireng-irengi. Sekarang nggak zaman sodo Pak, gunting aja langsung. Maaf, ada kuku yang sulit digunting. Mungkin dia punya palah gitu, tapi nanti ada, pokoknya bismillah. Setiap melakukan bismillah, nanti akan luluh dengan sendirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ditambahi a'udzubillah, doanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Tambahi sholawat Pak. 2 itu luar biasa Pak. Bisa meluluhkan semua. Gunting Pak. Kalau udah pendek nggak usah. Nah, ini. Terus kakinya juga Pak. Kakinya juga diguntingi semua. Boleh. Tapi kan nggak praktis mending gunting. Karena gunting untuk semuanya bisa. Nih kotoran gue terbatas nanti. Gunting tadi celananya. Kalau gue kan nggak bisa. Ini aja gunting Pak, bisa semuanya. Pas mandi. Jadi jangan buru-buru belah diwuduni aja baru diginikan. Dipotongi semua. Udah selesai letakkan sabunnya. Sabunnya ini disiapkan dulu Pak juga sebelum mandikan. Nggih. Ojo pas mandikan lagi siapkan sabun ini dipotong, digerus, dikasih potongan ini. Boleh simpan gini, boleh ya. Atau langsung disabuni boleh. Dikasihkan ada mangkok atau apa, celupkan kasih air Pak, biar penyan nyelupkan ini pelan-pelan Pak, tidak boleh gini, mandikan pelan-pelan, terus pelan-pelan. Setelah itu selesai, ada pertanyaan ketika mandikan? Kalau sabun cair, Kan gampang kalau cair Pak, sabun cair gampang. Kalau iya, kalau mau nggak nunggu cair ya bisa aja, tapi harus pelan pakai sabun ini. Tapi lebih baik dikomgon air, tempat air, ya dah, biar airnya itu bisa langsung dipakai, Pak. Pakai ini boleh, ya dah. Jadi nggak usah, ini kan nggak boleh keras, Pak. Ya, lapkan ini, seluruh tubuh, Pak. Kemaluan, dada semuanya, kan memang pakai ini kain apa jenenge, waslap. Kemaluannya digosok, Pak. Gak apa-apa. Jangan jijik, leher-leher. Kotoran-kotoran dibersihkan, makan pakai. Saya nggak pakai aja, saya berani, nggak apa-apa. Nanti kan cuci. Ya. Paham Pak ya? Bersihkan sebersih-bersihnya. Karena ada orang yang supaya Nanti ada. Setelah ini toh, miring sana Pak. Miring mau. Jangan tamu. Mayu tok tangi. Gini, kosoi Pak. Nanti yang mangku balikkan sendiri. Diarahkan Mas, diringke rono, maju. Terus balik miring Mas. Miring. Ya, ini untuk ngosoi, nyabun ini loh Pak. Sabun. Di pangkuan ini, di pangkuan. Jangan tinggal guleng ke dewe Pak. Nah, kan itu ada anjang-anjangnya. Gampang malah dianjang-anjang. Kalau pangku kan harus orangnya yang ngomah meneh Mas. Nah, setelah bersih Pak, sabun sampo sudah, baru dionggok. Maka onggoknya itu ketika meletakkan jenazah itu harus benar-benar kalau bisa saya ngedusi sisih ini Pak, sisih kiri Pak, sebelah kiri. Jadi sini keluarga yang mandikan sebelah sini. Terus baru kita onggok, namanya bahasa Jawa itu. Dipeluk mayatnya, tuh Pak. Ditiwangi penyantangi no. Tekan sini Pak. 3 kali Pak. 3 kali. Ada yang keluar Pak, karena ada yang makan mie ayam terus meninggal ada. Keluarkan. Terus balik lagi Pak. Kalau udah keluar, dibersihkan. Enggak usah gini aja. Kalau pengen diringkan miring lagi. Nah, miring sini. Bokong ini boleh. Tetap bisa Pak, tetap bisa. Meskipun kaku malah gampang keluarnya. Sudah selesai nah? Ada pertanyaan? Ditekan. Di sini. Gini Pak, tekannya. Kotorannya biar keluar. Tangannya agak murut gitu Pak.
Seret. Jangan tekan aja, melurut. Ini dipeluk tenan. Aja meluke tok man. Rangkul tenan. Seperti yang rangkul istri jenengan. Tekan. Ini kekuatannya di sini. Gitu. Supaya keluar. Keluar. Raketang kecil-kecil keluar. Karena istri ini meleng ngedusi biasanya langsung dikuak di silite ini. Maaf ya pakai silit ya. Duburnya itu. Sudah? Saya nyantur saya beri. Nah. Setelah ini selesai, terus mulai penganduan. Ya. Oh, ini ya, sekali aja. Sekali aja karena ini sudah mengeluarkan. Karena melurutnya gini loh. Gini. 3 kali ini, 3 kali. Nah. Lasare boleh tadi saya boleh. Terus airnya pakai ciduk, pakai selang. Pakai ciduk boleh, selang boleh. Ciduk selang boleh karena situasionalnya seperti itu. Dulu ciduk zaman Nabi kan batok atau apa itu. Kalau kita kan selang ada. Itu proses setelah disabuni gitu ya. Setelah setelah disabun, selesai. Ini terakhir, Pak. Sebelum diwuduni nanti. Sebelum diwuduni, Pak. Iya. Tapi awalnya tadi rentetannya seperti itu. Kemudian setelah itu dionggok, namanya onggok. Dionggok namanya. Ditekan. Setelah selesai, nggak ada pertanyaan ya. Terus saya ambil nih anduk dan jari. Harus pakai sini. Kemudian kita wuduni, Pak. Kita wuduni. Ya. Tadi kan membersihkan diwuduni, tempat-tempat wudu. Tadi bukan wudu, tapi membersihkan tempat-tempat yang biasa untuk wudu. Sekarang kita wuduni. Wajah, tangan, dan kaki. Pakai selang nggak apa-apa. Kalau udah bersih ya. Nah, terus anduk, terus jari taruh sini, diandui dulu, terus ditutup jari dari kepala, Pak. Ini yang tadi jari yang basah jangan dilepas dulu, supaya nggak dilihat oleh yang melihat. Nah, nanti ada bagaimana ada fibernya untuk menutupi sarungnya. Tutupi sidik-sidik, setelah diandui tutup sidik-sidik, terus ini ditarik yang basah tadi, langsung selesai toh. Nah, anduknya selesai dan penutupnya selesai, dirapatkan baru diangkat. Paham ya? Nanti praktek kalau 1 kali memang belum cukup. Nanti 2-3 kali. Udah paham? Pun ya? Terus diangkat. Jangan sampai penyanyi ngandui ada sisa air, Pak. Pokoknya harus benar-benar kering. Sela-sela jari niki diandui. Kuping-kuping diandui, rambut diandui, semuanya diandui. Baru ditutup. Tutup, diandui, tutup sama apa tadi jari. Entah apapun pokoknya ditutup. Dan jarinya dirapetke. Setelah itu diangkat, mayite sing ngangkat wong telu, Pak. Biasa tahun mudeng ta niku. Biasanya sing ngedusi menyang dikon. Mas, diangkat wong telu, sing mangku kan enggak mungkin. Sing ngangkat sing ora mangku wae. Nah iso ya mukrime. Nanti apa namanya? Biar tidak terjadi kemaksiatan. Ya. Karena menyentuh lain jenis kan enggak boleh. Nek lanang ya lanang boleh. Nek sing wedok iki lho, Mas. Misalnya yang mati meninggal laki-laki. Kalau perempuan ya nanti yang angkat ya kalau bisa perempuan. Atau mukrimnya, suaminya atau adiknya. Jangan salah kaprah nanti membatalkan wudu. Ya. Setelah itu kon Mas, yuk penyan sampai sana. Tangi dhewe wong urip. Diangkat kepalanya posisi sini penyan. Penyan mriki. Kacamatanya copot. Posisinya di sini. Kepalanya masuk sini. Nah, pohon pas. Berarti ini Pak nggih. Tapi sebelumnya kasih kapas dulu. Ojo diki kapas soalnya sehan. Kapas mata, kepala, telinga, kelek kedua, kemaluan, kaki. Ya, sebelum dikasih itu kasih.
Kemudian cawete, Pak. Selamanya. Ya, celananya. Ya sedakep sih. Mboten nek mati. Jatahe belum. Nah, ini selesai toh kain kafannya ini. Loh, Pak. Ngences. Nah. Ini kamu ngencet sana. Penjana taruh tok. Pas ke garis sih, Pak. Pas ke kafan belakang bawah. Nah, ngenten. Ojo ngenceng ini. Nah, ini. Nah, ngoten. Pun niku ngancek rada rono. Pun ngoten rono. Ya. Sing ngancek sing dhuwur, Pak, yang atas, Pak. Heeh. Kon agak sana. Iso ambekan, Mas? Nah, ngeten iki. Rampung, Pak. Tinggal kemudian niki diangkat ngeten. Paling isor. Nah. Ngisor. Nah, ngeten iki. Sik, Mas. Ngapunten Mas. Ngeten iki, terus dirapatke ngeten iki niku ngisor. Diubengi kanan. Kakine rapat kakine. Nengen ngene, nengen, Pak. Nengen kambi ditarik. Oh, kan ditarik. Nggih. Nah, niki terus ditali. Tali ngisor dhewe, Pak. Tali. Nggih. Tali biasa, Pak. Bebas. Wangsul, Mas. Oh, langsung. Tadi karena ada jaringnya Kan sudah dilepas. Jari dilepas nonton, Pak. pangku ini. Sudah dipang. Terus ini sebelah kanan ya taline. Oh, kan. Nah, ya. Contoh wae mun saya tali. Mati tenan ya, Pak. Ini sebelah kiri gini. Nah, ini kan fungsinya kenapa disambung? Karena besar, ya ta? Ya. Tuh, Mas. Dah gitu aja. Ini ya. Nah, udah. Dicopot lagi ya. Dapat pahala, Pak. Pon. Kalau dileng nanti bentar. Ini setelah itu dibopong di tempat peti ya. Menghadapnya ke utara. Mas pergi Mas, punya Mas. Madhep utara. Menghadap utara. Kemudian disolatkan kan? Kalau ini jenazahnya laki-laki, posisi imam dekat kepala, Pak. Kalau perempuan, tengah. Kalau mau menyolatkan, lihat dulu wajahnya, Pak. Dibuka nggak apa-apa. Buka dulu. Untuk menandakan itu laki-laki atau perempuan. Ojo kemaluan nih. Wajahnya, wajah yang mati dilihat. Kalau saya seperti itu. Maka jadi ngurusi jenazah harus punya mental, Pak. Ojo ngerti jenazah mriki melayu. Ini buka, oh laki-laki, posisi gini. Terus kita sholatkan ya. Sholatkan. Takbir pertama, Allahu Akbar. Al-Fatihah. Takbir kedua, Allahu Akbar. Sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis pendek mawon. Dawake ya kena. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan seterusnya. Takbir ketiga, Allahu Akbar. Doakan mayit. Allahumma firlahu karena laki-laki. Kalau wedok Allahumma firlaha. Ya, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi'i wa'fu anhu. Terus takbir keempat, Allahu Akbar. Mendoakan keluarga yang ditinggal. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa fir lana wa lahu. Kalau laki-laki, kalau perempuan Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha wa fir lana wa la. Ini domir mutasil. Jadi tergantung yang mati. Kalau laki-laki domirnya hu karena menempel mutasil. Kalau perempuan ha. Ya ta? Huwa humahum ya humauna anta antuma antum anti antuma ananahnu. Dan seterusnya. Ini ya. Banikum pun salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa dongake meneh. Ning nek pengen marem meneh yo dongake meneh ora apa-apa. Praktisnya seperti itu. Setelah itu baru kemudian dikubur. Pas dikubur ada yang dilepas talinya, ada yang tidak.
Dilepas talinya soalnya biar wajahnya nek kubur Mas, aduk ngene Mas. Lah niki lurus kakinya lurus. Niki wajahnya tatapke, maka ada liang lahat iki. Lo lali ranggo flash disk. Liang lahat niku ngeten Mas, nyan mepet iki nira Mas. Liang lahat niku kuburan digali lagi, luasnya 30 cm, Pak. 30 cm. Nah, kamu miring madhep sana, pepetke ini kuburan, ini mepet. Nah, mepet. Ini wajahnya mepet ini. Nah, dikaras atau liang lahat jenenge. Dikaras. Terus iki diganjel, nek ra nek gelu ya watu. Ora apa-apa watu. Supaya ini posisi menghadap ke kiblat. Gitu. Nek ki ora iso mepet, kaku, seseli lemah depannya. Karena min sulalati mintin, manusia itu dari saripati tanah. Gitu. Dah, Mas. Yes. Malah ngeloni tembok. Dah. Ada yang kan samping, ada bawah. Nah, tengah itu. Gimana? Di atasnya ada yang tembok ya, ada yang digali sini. Nah, digali samping toh? Bisa. Ada yang bawah. Ada yang di bawah. Kalau di bawah 30 cm aja. Sama aja. Sama aja. Di tengah digali 30 cm, jangan 50 cm. Soalnya kalau 30 cm nanti pas mayat bisa miring. Kalau terlalu lebar, mayat kembali melumah. Miring aja, dan ganjelnya nggak begitu berat, nggak begitu banyak. Biar mepet gitu. Tidak harus mepet apa galian mepet tembok sana, tapi tengah boleh. Asalkan 30 cm dan panjangnya sesuai panjangnya mayat. Paham ya Pak ya? Jadi ada yang di tengah jalan. Boleh. Ada yang Mepet galian. Di gang serong ini, di gang serong. Di gang serong. Iya toh, mudeng di gang serong. Dikerowak. Punya ngerti Mbah Rewel kuburan gen niku UNS di fakultas apa itu kedokteran itu. Saya udah masuk situ loh. Itu kuburannya ya di samping ini. Ini tembok. Udah galian ya. Ini gali lagi sampingnya. Mayatnya diring di sana. Saya lihat dah masuk sana saya. Saya suka melihat seperti itu. Dan mencoba, saya coba Pak. Jadi naik galian yang mesti kalau coba. Saya ingin memikirkan saya bisa kalau di alam barzah itu piye gitu loh. Mang rasake ini enggak apa-apa Pak. Iya, masuk saya sering masuk itu. Nyoba. Ternyata ya terbayangan nih. Memang benar. Besok yang nemani kita cuma amal. Keluarga ranggagas, konco cedak ranggagas. Jadi hari ini Pak semangati Pak. Ayo ibadah, sholat. Jangan penjenengan mikir yang macam-macam. Wis tuar ngopo. Bojo wis duwe, anak wis duwe, ya atau harta wis duwe, enggak usah macam-macam. Gitu ya yang saya sampaikan, Pak. Ada pertanyaan lagi, Pak? Sebelum saya tinggalkan. Nggih, monggo. Tadi menyulatkan kan enggak langsung Enggak. Tapi kalau udah mandikan lebih baik segera sholatkan, Pak. Lebih baik segera disolatkan. Saya ganti baju biasanya, terus saya wudhu, nyolatkan. Karena ada air. Boleh. Yang penting disolatkan sebelum dikubur. Kalau langsung kan, kalau kan ya pengen ibadah Pak, pengen oleh pahalanya satu gunung Pak, kalau menyolatkan satu gunung. Ya, kalau sampai menguburkan 2 gunung, 2 kirot kata Rasulullah. Maka nek penyalayat, mang nyolatke ra ketang dhewe. Kon sholatke napa dereng pokoke ulah jeng derek nyolatke, langsung sholatke. Saya kalau takziah mesti tak sholat. Angger wong Islam. Pahalanya sak gunung kok. Pun bain-bain lho. Kambidit 2000 yang sumbangke gede niku. Biasanya kan 2000, 5000, 10.000. Gitu Pak. Ada pertanyaan lagi? Saya agak buru-buru ini. Mungkin bisa disambung lagi atau nek pengen pun paham tinggal tanya silakan nanti. Ya pertama nggih, Allah Akbar pertama nggih. Minimal sop itu 3 sop. Kalau 4 orang ya 1, 2, 3. Pokoknya 3 sop. Takbir pertama Allahu Akbar. Al-Fatihah Pak. Walabdolin amin. Takbir lagi Allahu Akbar. Apa? Sholawat.
Allahumma sholli ala Muhammad ngono wae lah. Gampang. Takbir ketiga, Allahu Akbar. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Ada yang panjang lagi bacanya. Saya ambil yang singkat-singkat aja. Sebenarnya gampang. Mungkin kalau ketiknya yang WA mohon. Nggih. Mungkin kalau ketik WA Pak nggih. Aku bahasa Indonesia men nggih. Terus Allahu Akbar mendoakan keluarga yang ditinggal. Allahumma la tahrimna ajruhu wa la taftina ba'dahu wa fir lana wan. Pun singkat, jelas. Antara imam makmum itu kayaknya cepat sekali itu, Pak. Apa dibaca apa ya? Ya kurang tahu karena nggak dikeraskan toh itu. Ya nggak tahu pemahamannya. Tapi ilmu yang saya terima seperti ini. Ilmu yang saya terima seperti ini. Dan itu saya baca di kitab kuning juga sama. Kitab kuning kitab yang tanpa sakal itu. Ya 4 takbir. Ada yang 3 takbir juga ada. Tapi kalau saya 4 takbir. Fikih ilmu pemansab seperti itu. Ada yang pengen disolatkan padahal dia itu mati gantung padahal nggak boleh. Ya, tetap saya solatkan tapi saya lompati Pak. Tidak saya doakan orang yang meninggal dunia, tapi keluarga yang ditinggal. Buat marem keluarga nih. Buat marem keluarga nih. Iya, meskipun dia itu kecuali non muslim loh Pak. Dia nggak sholat, tapi mati gantung loh Pak, nggak boleh disolatkan. Kalau nggak sholat, disolatkan boleh. Tapi kalau mati gantung, sholatkan nggak boleh. Tapi saya tetap mau menyolatkan. Iya. Kasarannya ya, kok dilompati mau. Rasa itu nggak mati, rasa dikandake. Rasa kandake tidak sakit hati. Iya. Akhirnya pernah terjadi keluarganya saya udah sholat karena dakwah kita. Wes rasa atau rokok, wah bocor. Gitu. Gitu Pak ya. Ya. Ada boleh, nggak ada juga nggak apa-apa. Saya tadi kan nggak melarang. Kasih bunga, nggak dikasih juga nggak apa-apa. Kalau ada bunganya tak singkir ke, tak ada yang nopo lah gitu. Yang penting air itu murni, karena sudah dikom dengan air apa tadi? Daun bidara tadi loh. Kelor. Iya. Tak singkir ke supaya nanti jenazahnya bersih gitu loh Pak. Kalau campur kembang-kembangan tambah kotor. Itu menghindari bau, kembang dan daun kelor itu menghindari bau. Kan tadi nanti udah diganti dengan parfum-parfum itu. Ada lagi Pak? Paham ya Pak? Niki pesertaan itu perawat jenazah. Monggo Pak, niku luar biasa. Anu tutup, oh ya, enggak kerudung itu ta? Iya boleh. Jadi dipeti, dibuka, wajahnya dibuka, kapasnya dihilangi, disingkir ke sandie, ya. Tapi ketika nanti pemberangkat jenazah dikembalikan lagi. Toh nanti dibuka lagi di kuburan, diadepkan ke kiblat. Kapas ini sebenarnya manfaatnya untuk menghindari, untuk menutup hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan darah keluar dari telinga. Penyakit yang keluar dari telinga, mata, ketiak, kemaluan itu kan kadang keluar. Ini repot mulai ngurusi orang yang luka dalam. Itu darahnya keluar dari telinga Pak. Sampai saya angel tak kayak banyu angel tetap angel tak taleni rafia. Tak taleni rafia Pak. Gak apa-apa. Tapi udah dimandikan. Udah dimandikan. Kadang saya lihat di keluarga itu ada yang mau diangkat berobosan itu. Berobosan itu ada Jawa Pak. Dilakukan boleh tidak boleh? Nggak ada. Nggak ada. Itu cuma pendidikannya di adab Jawa aja. Menghargai yang meninggal dunia. Biar apa tuh? Ya karena dia termasuk keluarga toh. Merasa kehilangan iba hatinya. Dia nggak mau kehilangan untuk melepaskan mayat itu aja. Iya. Jadi rasa iba saja, nggak ada tuntunannya. Tapi yo jangan dilarang, biarin. Toh nggak musyrik dan syirik itu. Saya dilarangin nek musyrik lan syirik. Berobosan ini biasa, berobosan. Iya nggak apa-apa.
Apalagi ya, wong tuane mosok kon brobose ra gelem. Akhirnya mengikhlaskan beliau kepergiannya itu. Seperti itu sebenarnya. Dah ikhlas bismillah dan didoakan. Maka yang tahu ilmunya yang brobos bindungake. Ya Allah ampuni dosa bapak saya atau saudara saya. Gitu aja kan. Itu dulu para wali seperti itu. Wong Jawa tulen ya ngono kuwi, brobosan terus nyebar uang itu kan menandakan harta itu enggak setelah dikubur selesai kan kadang di tanami apa itu pohon juang ada pohon pisang itu ya. apa rumput itu. Itu sebenarnya untuk batas saja, untuk tanda. Tidak harus juga. Itu enggak pakai apa-apa boleh, Pak. Enggak pakai kelapa, enggak apa-apa, enggak pakai payung, enggak apa-apa. Itu cuma wong Jawa ki ngento-ento. Kalau ini keramat gitu loh. Wong Jawa ngarani wong mati ki keramat, padahal enggak ada apa-apa. Dulu memang dilarang, Pak. Kalau ajan itu wajib enggak? Karena ada kadang-kadang Itu ada yang berpendapat boleh, ada yang tidak. Karena sama-sama ada dasarnya juga. Lah dianggap dasarnya enggak kuat. Sehingga dia menganggap itu enggak wajib. Saya adani, Pak. Ya. Kalau kiai-kiai yang lain diadani, saya enggak. Tapi saya enggak menolak. Mau diadani monggo. Daripada didengarkan yang lain, dengarkan adzan toh, Pak. Ya, dikomati. Ya enggak? Bayi barang itu diadani boleh enggak? Lah, lebih baik anak yang lahir itu dikemandangkan hal yang baik. Lah yang hal baik itu apa? Adzan. Itu loh, Pak. Iya. Orang mati pun sama, didengarkan suara adzan. Seperti ketika sholat. Enggak ada dasarnya bla bla bid'ah dan sebagainya, ya monggo. Itu santai sajalah, Pak. Kalau saya seperti itu, Pak. Jadi enggak jadi masalah itu, Pak. Dilepas. Yang normal ya, dilepas. Dipepetkan tanah. Ya, nggak bisa diganjel. Ya, dibuka ini, kain kafannya dibuka. Ya, dibuka, mukanya aja. Setelah itu kemudian liang lahat di atas kasih anjang-anjang, papan, baru tanah. Rasulullah seperti itu. Ya, kasih kayu, papan, nutup, baru tanah. Jangan langsung tanah. Paham ya, Pak? Pennya nanti yang mempelopori itu. Siap. Nek ada kesulitan tanya, nggak apa-apa. papan itu apa harus saya misalkan itu meraba atau lebih praktis kayak triplek gitu? Boleh. Tapi nanti amblek karena makan rayap habis amblek. Kuburan amblek. Kalau papan kuat ya lama, tapi tetap amblek. Tahu amblek, Pak? Ya, terus kok ada kuburannya amblek karena penahannya pangan rayap. Bukan karena apa, Pak Jawa kan diinto-into, Pak. Wah, itu dosono kae amblek. Padahal papane sing isor niku pangan rayap. Nggih. Lah, nggih. Kuburan mbok kula almarhum ya amblek. Saya sudah tahu paling itu. Kain kafannya masih karena bapak saya meninggal saya jejerkan. Sudah 5 tahun yang lalu. Kain kafannya masih. Dia ya bau jenenge wong mati ya bau. Wong kula nyoba liang lahan niku bau. Atau bong ini bau. Iya. Ini bau, Pak. Kanan kiri dah bau. Karena nggon kuburan masih mampu. Bajin. Gitu, Pak. Saya sampaikan kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Iya, ada lagi monggo, Pak. Memandikan nyusau yang sakit Gula. Ya. Kusta. Oh iya. Penyanyi kayak wastafel. Pakai ini loh, coba jangan. Kaos tangan tuh. Pakai itu kan aman. Iya, pakai ini toh, penyanyi pakai ini terus ini pakai masker toh. Kalau ada disiapkan dulu kalau itu penyakitan, penyanyi siap pakai isolat. Ya, kalau memang nggak berani pakai selang aja, Pak. Selang, kemudian siapkan anduk dan penutup. Kalau itu mengeluarkan cairan, siapkan plastik. Itu aja. Luas apa itu? Kalau takut ketularan ya tadi pakai ini.
Ya. Kalau misalkan anduk takut dilepas menular, ya nggak usah dilepas lagi, biar anduknya menempel nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena ada penyakitnya, namanya darurat. Ada hukum azimah, ada hukum darurat. Azimah itu dasar nggak boleh dirubah, kalau rukhsah itu boleh diringankan. Ya, nah. Gitu Pak ya. Pokoknya piye nyamane gitu loh Pak. Iya. 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 Bisa kondisi bisa menyalahi. Ya tergantung penjenengan-penjenengan yang sering memandikan jenazah merayu sokibul bait. Pak nek wong Islam kuwi ndang didusi, ndang dikafani, ndang iso disolatke. Merayu itu lho Pak. Nek penjenengan nunggu sesuk sing ngurusi sapa. Nah itu lho Pak. Akhirnya nanti tuan rumah mau. Kecuali menguburnya, mungkin bisa ditunda terserah. Tapi ketika memandikan, mengkafani, menyolatkan segera Pak. Bahkan ngubur pun segera. Kalau itu selesai malam ya kuburkan malam itu. Harusnya seperti itu. Tapi mungkin pihak keluarga bar didusi bar salatnya nunggu keluarganya ya monggo. Orang mungkin yang tidak paham dengan itu. Kalau paham dengan Islam ya udah. Mulai nonton apa botone ya iso. Paling melihat tok toh udah. Difahamkan, Pak. Gitu nggih, saya masih sudah ditunggu itu. Ya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya WA mawon anu Siap. hanya itu. Oh, ini uang nggih. Bisa dikirim ke saya, Pak. Nggih.